Halo semuanya, saat ini saya akan memaparkan materi bab 4 tentang pemberdayaan masyarakat. Keberagaman sosial budaya di masyarakat. Istilah sosial budaya mengacu pada kesamaan, tradisi, kebiasaan, pola, dan serangkaian kepercayaan yang ada dalam suatu bentuk kelompok sosial. Kelompok sosial dipengaruhi oleh kebudayaan tertentu yang diwarisi dari leluhurnya. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya yang artinya merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Kita masuk pada pengaruh faktor geografis terhadap keberagaman budaya. A. Pengaruh isolasi geografis terhadap keberagaman budaya. Isolasi geografis adalah pemisahan dua populasi atau kelompok masyarakat oleh penghalang bentang alam fisik seperti gunung dan laut. Dampaknya, munculnya suku dan budaya berbeda-beda, setiap daerah mengembangkan kebiasaan sendiri dan terbentuknya kebudayaan lokal yang beragam. Kebudayaan lokal yaitu nilai-nilai hasil budidaya masyarakat yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu. Keberagaman budaya lokal harus dikelola dengan benar. Salah satu caranya dengan menghindari sikap etnosentrisme, di mana etnosentrisme menurut KBBI adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Sikap etnosentrisme dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. B. Pengaruh iklim terhadap keberagaman budaya. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca yang terjadi pada suatu wilayah dalam kurun waktu 25-30 tahun. Menurut Ellsworth Huntington, iklim sangat menentukan perkembangan kebudayaan manusia. Iklim di permukaan bumi yang bervariasi menyebabkan kebudayaan menjadi sangat beragam. Contoh pengaruh iklim, di daerah pegunungan, udaranya dingin dan masyarakat di sana menggunakan pakaian tebal. Sedangkan di daerah pantai, udaranya panas dan masyarakat akan memakai pakaian yang lebih tipis. Selanjutnya, C. Pengaruh letak geografis terhadap keberagaman budaya. Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Posisi ini sangat strategis. Dampak dari letak geografis yang pertama, menjadi jalur perdagangan internasional, kedua, banyak bangsa asing datang ke Indonesia, dan ketiga, terjadinya interaksi antar budaya. Akulturasi merupakan proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Contoh dari akulturasi yang pertama, musik keroncong yang merupakan perpaduan antara musik Portugis dan musik Indonesia. Contoh kedua, Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan India dan kebudayaan Indonesia. Selanjutnya, jenis keberagaman budaya. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa yang tiap sukunya mempunyai budaya lokal yang berbeda. Kebudayaan lokal yaitu budaya yang berkembang di daerah tertentu. Kebudayaan memiliki 7 unsur. Pertama, bahasa, kedua, pengetahuan, ketiga, organisasi kemasyarakatan, keempat, peralatan hidup dan teknologi, kelima, mata pencarian hidup dan ekonomi, keenam, religi, dan ketujuh, kesenian. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut masih dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur-unsur kebudayaannya yang lebih kecil berdasarkan kegiatannya. Ralph Clinton menyebutnya sebagai kegiatan-kegiatan kebudayaan atau cultural activity. Contohnya, cultural universal, sistem mata pencarian masih dapat dipecah lagi atas cultural activity, pertanian, peternakan, nelayan, dan perdagangan. Indonesia memiliki lebih dari 1.100 jenis bahasa daerah, dan secara tipologis, bahasa daerah di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, Austronesia, dan yang kedua, Papua. Keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan. Itulah sebabnya keberagaman budaya daerah perlu kita lestarikan. Materi selanjutnya tentang permasalahan kehidupan sosial budaya. Dalam kehidupan sosial budaya, ada banyak permasalahan yang terjadi. Permasalahan ini telah ditemukan sejak zaman dahulu.
Tentu saja, dalam menghadapi permasalahan ini, ada tokoh-tokoh yang menginspirasi berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini antara lain dapat kita pelajari dalam sejarah lokal suatu daerah. Ratu Kalinyamat, yang memiliki nama kecil Retna Kencana, merupakan istri dari Sultan Hadiri atau Raden Thaib, memerintah dari Kalinyamat atau Jepara dengan wilayah kekuasaan Jepara, Rembang, dan Juana. Peristiwa penting dari Ratu Kalinyamat, yang pertama, Sultan Hadiri yang merupakan suami dari Ratu Kalinyamat terbunuh akibat serangan dari pengikut Arya Penangsang di desa Prambatan. Ratu Kalinyamat sangat terpukul dan mencari keadilan. Ratu Kalinyamat melakukan tapabrata di Gunung Danaraja, dan Ratu bersumpah tidak akan berhenti sebelum Arya Penangsang dihukum. Selanjutnya, Sultan Hadiwijaya yang merupakan ipar dari Ratu Kalinyamat membantu dan mengutus Sutawijaya. Kemudian, Arya Penangsang akhirnya berhasil dikalahkan di tepian Bengawan Solo. Kekalahan Arya Penangsang menjadikan Ratu Kalinyamat berkuasa penuh atas wilayah Jepara. Jepara berkembang pesat sebagai pusat pelayaran dan pusat perdagangan. Ratu Kalinyamat menerapkan sistem komenda. Dalam masyarakat, ada berbagai masalah sosial yang dapat ditemui. Faktor ekonomi merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya masalah sosial. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Faktor budaya menjadi penyebab masalah sosial karena ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial di dalam masyarakat.